pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kristofora Endang Namiati SAG. Saya guru SDN 19 Sake, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan pagi ini, Rabu 11 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema Yesus Kristus, subtema Salomo Raja yang bijaksana kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala, terutama dalam bidang IT. Dalam bidang IT yang tidak lengkap, dan mohon masukan dan saran daripada dosen untuk pembelajaran saya yang lebih baik lagi. Terima kasih dan salam sejahtera. Lencang depan. Pembelajaran kita dimulai. Tema pelajaran kita hari ini adalah Yesus Kristus dengan subtema Salomo Raja Bijaksana. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai umat beriman, marilah kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat Tuhan-Mu dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal kebijaksanaan-Mu lewat tokoh Salomo. Bantulah kami agar pengenalan tokoh Salomo membantu kami untuk semakin pandai dalam memilih yang baik sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus penasihat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Raja Salomo yang bijaksana, sebagai umat beriman, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Ibu minta salah satu orang berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat Tuhan-Mu dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenal kebijaksanaan-Mu lewat tokoh Salomo.
Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Salomo membantu kami untuk semakin pandai dalam memilih yang baik sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus penasihat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir. Ya, puji Tuhan ya. Kalau semuanya hadir, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelumnya untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita kepada bangsa dan negara, Ibu minta kalian melakukan tepuk PPK dengan menyanyikan Mars PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas, PPK, PPK, hebat. Minta satu orang maju ke depan ya, berdiri temannya. Siswa Karate Indonesia, Gerakan Nasional Revolusi Mental, membangun karakter generasi gembira, wujud kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan asik. Nah, untuk melihat bagaimana kebijaksanaan Salomo dalam memimpin rakyatnya, sekarang kita mendengar kisah tentang dua ibu ya yang memperebutkan seorang bayi ya. Nah, sekarang perhatikan ke sini, ke laptop ya. Nah, di sini ada Raja Salomo dan dua ibu. Ada siapa saja di situ? Raja Salomo bayi, Ada A dan ibu B. Ya, Raja Salomo bayi, ibu A dan ibu B. Jadi Salomo itu adalah anak Raja Daud. Salomo tidak meminta banyak kepada Tuhan, dia hanya meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, ini pada suatu hari datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Nah, ini gambarnya ya. Mereka berdua datang kepada Salomo untuk memperebutkan satu bayi. Ibu A dan ibu B tadi ya. Nah, kemudian nih kata ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari ibu B telah mati karena ibu B telah menidurinya. Itu kata ibu A ya. Kemudian ibu A bercerita bahwa ibu B menukar bayinya ketika tidur. Ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Jadi setelah ibu A bangun tadi dia lihat bahwa itu bukan bayinya. Pada saat dia tidur ibu B ini menukar bayinya ya. Nah, kemudian ibu B berkata, tidak katanya ya, ibu. Anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati katanya. Nah, mereka dua ini saling memperebutkan. Jadi ibu A juga berkata, mendengarkan materi hari ini, penjelasan-penjelasan dari materi Raja Salomo tadi. Nah, kita akan berdiskusi ya tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu Salomo Raja yang bijaksana. Nah, kita diskusi kelompok ya. Kemarin sudah dibagikan kelompoknya ya. Nah, sekarang masuk dalam kelompoknya masing-masing dulu. Ya.
ini saling memperebutkan anaknya ya. Ya Bu. Sehingga mereka dua itu terus bertengkar di hadapan Raja Salomo. Salomo ya. Ibu. Mereka dua bertengkar di hadapan Raja Salomo. Perhatikan gambarnya. Lalu apa kata Raja Salomo? Salomo berkata ya, ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua, katanya. Jadi dia menyuruh prajuritnya mengambil pedang untuk membelah bayi, tubuh dari bayi tersebut. Maksudnya apa? Supaya adil ya, supaya ibu A dan ibu B ini tadi sama-sama dapat bayi ya, jadi sebelah-sebelah. Padahal kira-kira hidup tak bayi itu mati kan? Nah, lalu mendengar perkataan Salomo itu, dia bilang, setelah menyuruh mengambil pedang, dia mengatakan, lalu berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B. Maksudnya tadi dari bayi yang sudah dibagikan tadi, sudah dibelah dua tadi. Namun mendengar perkataan Raja Salomo seperti itu, si ibu A tadi berkata ya tuanku, katanya, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia. Jadi ibu A ini mendengar Salomo mau membunuh bayi itu, membagikannya, dia mengikhlaskan bayi itu. Dia punya rasa kasih. Jangan sampai bayi itu dibunuh, lalu dia rela ya memberikan kepada ibu B ya. Tapi apa kata ibu B? Kalau ibu B tadi ngotot meminta supaya bayinya tetap dibunuh ya. Ibu B berkata, lebih baik biar bayinya mati saja, katanya, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Jadi maksudnya supaya kedua-duanya tidak memperoleh bayi itu, tidak mendapat bayi itu. Tapi si ibu A tetap juga melarang untuk membunuh bayi itu. Nah, mendengar perkataan itu, akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu yang mana yang sebagai ibu seorang bayi tadi, ibu yang mana? Ya, jadi ibu Allah yang asli ya, yang ibu asli dari bayi tadi, dari seorang anak itu ya. Karena apa? Karena dia tidak merelakan. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai semua? Selesai Bu. Kalau sudah selesai, ibu minta nanti dalam satu kelompok itu perwakilan satu orang maju ke depan ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya Bu. Ya. Nah, masing-masing kelompok ada perwakilannya ya, satu orang maju ke depan. Kelompok satu, mana kelompok satu? Ya, kelompok satu dulu ya. Jadi menurut kalian pengertian dari kata bijaksanaan itu apa? Sosok yang bertanggung jawab, tidak mudah tersinggung, berpikir positif, terbuka dengan pendapat dan kritikan. Kemudian contoh-contoh. Selalu bersyukur, selalu berpikir positif, menerapkan sikap sopan dan santun. Ya, bagaimana dari kelompok lain? Ada yang menanggapi? Ada Pas. pas. Ya, pas. Nah, kelompok dua, coba hasil dari diskusinya. Mampu mengatur emosi dan memiliki kesabaran yang tinggi.